Perkenalkan, kami dari PJJ Akuntansi Binus University Online. Saya Diah Paramita Wahinwari, NIM 26022378813. Halo, saya Wahidin Ana Sunaria dengan NIM 26022237800. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan pajak penghasilan untuk UMKM di Indonesia. Berikut dasar hukum terkait pajak penghasilan untuk UMKM. Yang pertama adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan itu sendiri, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Kemudian aturan turunannya adalah PMK Nomor 164 Tahun 2023. Yang pertama, terkait dengan objek pajak PPh UMKM. Objek pajak untuk PPh UMKM siapa? Dia adalah wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan atau omset tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Kemudian berapa tarifnya? Tarif untuk PPh UMKM adalah 0,5% dikalikan dengan omset atau peredaran bruto. Kemudian yang tidak termasuk objek PPh UMKM adalah yang pertama adalah mereka yang memiliki penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian mereka yang berpenghasilan di luar negeri. Kemudian penghasilan lain yang telah dikenai tarif PPh final. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan sendiri. Untuk subjek pajak PPh UMKM dan jangka waktu pengenaan tarif UMKM itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk orang pribadi, jangka waktu pengenaan tarif UMKM adalah paling lama 7 tahun pajak. Untuk badan usaha, ada tiga pembagian lagi. Untuk PT, paling lama 3 tahun pajak. CV, firma, koperasi, BUMDes, dan BUM bersama, dan perseroan perorangan itu paling lama 4 tahun pajak. Kemudian yang bukan merupakan subjek untuk PPh UMKM yang pertama adalah untuk wajib pajak yang telah memilih untuk dikenai tarif umum. Yang kedua adalah CV atau firma yang dibentuk beberapa orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan mereka menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga adalah wajib pajak badan yang telah memperoleh fasilitas PPh. Dan yang keempat adalah untuk bentuk usaha tetap. Berikut untuk cara perhitungan PPh terutang UMKM. Tarif dari PPh final UMKM adalah 0,5% dikalikan dengan omset atau peredaran bruto dari usaha setiap bulan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, memiliki treatment bahwa atas bagian peredaran bruto dari usaha mereka sampai dengan 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak itu tidak dikenai PPh. Untuk mekanisme pelunasan PPh UMKM ada dua. Yang pertama adalah setor sendiri dan yang kedua dipotong dan dipungut oleh pihak lain. Berikut untuk PPh UMKM setor sendiri. Untuk penyetorannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kemudian dilaporkan dalam SPT masa PPh unifikasi paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk PPh UMKM sektor sendiri, ketika menerima nomor transaksi penerimaan negara atau yang disebut dengan NTPN, maka untuk NTPN yang telah divalidasi tersebut dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh unifikasi. Sedangkan untuk PPh UMKM yang dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, dipotong paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan pemotong atau pemungut tersebut wajib menyampaikan SPT masa PPh unifikasi
atas pemotongan atau pemungutan PPh UMKM paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Baik, selanjutnya mengenai tata cara untuk melaporkan pajak dari UMKM yang seperti kita tahu bahwa kita sebagai wajib pajak wajib melaporkan penghasilan yang kita terima selama 1 tahun yang ditunjukkan dengan lapornya di SPT tahunan. Yaitu yang pertama ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan jenis SPT 1770. Nah, di lampiran 3 di SPT jenis 1770 itu ada beberapa bagian. Nah, kita lapor di bagian A yang mengenai penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Dari beberapa nomor tersebut, kita pilih nomor 16, yaitu penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, di situ kita input mengenai dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu seluruh jumlah penghasilan yang kita terima selama 1 tahun, dikalikan dengan tarif yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 0,5%. Nah, selanjutnya itu SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Kalau SPT tahunan wajib pajak badan menggunakan jenis SPT 1771. Di lampiran 4, di bagian A, yaitu di mengenai PPh final, ada beberapa angka, kita pilih di nomor 14, yaitu jenis penghasilan lainnya. Nah, di situ di jenis penghasilan lainnya, PPh UMKM itu kan termasuk jenis penghasilan PP 23 atau PP 55 yang dengan dasar pengenaan pajak dari jumlah omset dikalikan tarif 0,5%. Nah, untuk lampiran SPT tahunan, jadi kita sebagai wajib pajak wajib mencatat penghasilan yang kita terima, penghasilan kotor atau peredaran bruto yang setiap bulan kita terima, kita rekap. Nah, catatan tersebut menjadi lampiran dari SPT tahunan yang kita laporkan, yang kita catat setiap bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, laporan peredaran bruto atau penghasilan kotor tersebut atas usaha dan PPh final sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan dibuat sesuai dengan contoh format dokumen yang tercantum dalam lampiran di PMK 164 tahun 2023. Nah, seperti ini contoh laporannya. Contoh format laporan peredaran bruto atau penghasilan kotor yang kita catat setiap bulan mulai Januari sampai dengan Desember. Ini untuk PPh final wajib pajak orang pribadi. Nah, ini format laporan untuk PPh final wajib pajak badan. Jadi wajib pajak badan yang dikenakan tarif PPh UMKM juga wajib melakukan pencatatan penghasilan kotornya setiap bulan, dilaporkan, dicantumkan dalam format sebagaimana yang terlihat dalam tampilan, yaitu ada dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, apa sih kewajibannya? Yaitu yang pertama, kita tentu harus setor PPh yang tadi udah kita atau dipotong atau kita setor sendiri, itu 0,5% dari penghasilan brutonya. Lalu kita lapor SPT masa, itu SPT masa yang kita laporkan setiap bulan. Selanjutnya, kita juga menyampaikan SPT tahunan yang dilakukan setiap tahun untuk orang pribadi di paling lambat tanggal 31 Maret. Kalau untuk wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April. Nah, catatan dari
peredaran bruto yang telah kita jelaskan sebelumnya juga kita wajib laporkan sebagai lampiran dalam SPT tahunan. Nah, untuk referensi dari PPWMKM yang sudah jelaskan sebelumnya, itu dari UU PPH yang telah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, lalu ada PP Nomor 55 Tahun 2022, dan diturunkan kembali melalui PMK Nomor 164 Tahun 2023. Nah, jadi begitu penjelasan mengenai PPH UMKM atau pajak yang dikenakan atas penghasilan dari UMKM. Sekian dari kami, saya Wahidin Ana Sunaria dan Saya Dia Paramita Wahinuari. semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.